sini saya akan menjelaskan mengenai penguatan inverting menggunakan LM741. LM741 ini merupakan IC op-amp yang sangat umum digunakan sebagai penguatan sinyal analog. Penguatan inverting sendiri memiliki konfigurasi yang mana sinyal inputnya diberikan melalui terminal inverting, sedangkan non-invertingnya dihubungkan ke ground. Untuk tegangan input atau Vin-nya dimasukkan melalui Rin ke terminal inverting. Dari sini. Lalu untuk tegangan output atau Vout dihasilkan melalui umpan balik dari output kembali ke terminal inverting melalui resistor RF. RF per Rin inilah yang menentukan faktor penguatan. Di sini kita bisa lihat sebelum diputar potensio, tegangan input memiliki hasil yang segini, yang mana berarti tegangan input dan tegangan output berbanding lurus, tapi berlawanan fasanya. Tanda negatif di sini menunjukkan pengembalian fasa. Setelah kita putar potensionya, dapat dilihat tegangannya berubah. Dan tegangan output memiliki 2 kali penguatan dari tegangan inputnya. Kelebihan dari penguatan inverting menggunakan LM741 ini memiliki penguatan yang stabil, linearitas tinggi dengan noise minimal, dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengembalian fasa. Yang menunjukkan angka negatif merupakan tegangan input, sedangkan multimeter yang menunjukkan angka positif merupakan tegangan output. Tegangan output di sini menunjukkan nilai yang 2 kali lebih besar dari tegangan inputnya, yang menunjukkan bahwa RF per Rin atau faktor penguatannya berfungsi sesuai dengan simulasi yang sebelumnya sudah dijalankan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurafisya. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 praktikum op-amp. Sebelumnya, saya akan membuat rangkaian simulasinya terlebih dahulu. Rangkaian yang terlihat pada simulasi ini adalah sebuah rangkaian yang memanfaatkan op-amp atau operational amplifier sebagai penguat tegangan dan transistor sebagai penguat arus. Op-amp digunakan untuk memperkuat sinyal input sehingga menghasilkan tegangan output yang lebih besar. Sedangkan op-amp pada simulasi ini kemungkinan dikonfigurasi dalam mode non-inverting amplifier atau inverting amplifier tergantung pada pengkabelannya, dengan nilai penguatan ditentukan oleh kombinasi resistor dalam jalur umpan balik atau feedback yang terhubung antara output dan input inverting atau non-inverting op-amp. Kemudian, transistor digunakan untuk memperkuat arus dari output op-amp sehingga mampu menggerakkan beban yang membutuhkan daya lebih besar. Dalam konfigurasi ini, transistor biasanya bekerja dalam mode emitter pengikut atau emitter follower untuk memberikan arus besar tanpa terlalu mengubah tegangan output dari op-amp. Pada rangkaian modul 2 praktikum op-amp ini, rangkaian pendukung yang digunakan adalah yang pertama kapasitor, digunakan untuk penyaringan atau filtering dan stabilisasi sinyal. Yang kedua ada resistor, mengatur arus dan menentukan penguatan dari op-amp serta konfigurasi transistor. Selanjutnya ada potensiometer, berfungsi untuk mengatur penguatan atau level sinyal input yang akan diperkuat. Yang terakhir ada sumber daya atau baterai, memberikan tegangan supply yang diperlukan untuk op-amp dan transistor agar dapat bekerja. Kemudian fungsi penguatan dalam rangkaian ini adalah yang pertama, tegangan input kecil diperkuat oleh op-amp, output op-amp diteruskan ke basis transistor untuk memperkuat arus, dan yang terakhir transistor meningkatkan kemampuan daya untuk menggerakkan beban seperti lampu, motor, atau perangkat lainnya. Dapat dilihat dari rangkaian modul 2 ini menunjukkan hasil akhir 0,9 sekian volt. Ketika tegangan positif, lampu biru menyala dan lampu hijau mati.
Nama saya Widya, akan menjelaskan modul 3 praktikum op-amp. Sebelumnya, saya akan membuat rangkaian simulasi terlebih dahulu menggunakan Tinkercad. Modul 3 ini merupakan rangkaian op-amp sebagai komparator, yaitu rangkaian yang menggunakan op-amp untuk membandingkan dua sinyal tegangan, yaitu tegangan masukan pada terminal non-inverting dan inverting. Output dari op-amp akan berubah tergantung pada perbandingan tegangan tersebut. Jika P plus lebih besar daripada Vmin, output op-amp akan berada pada tegangan jenuh positif, sedangkan jika P plus lebih kecil daripada Vmin, output op-amp akan berada pada tegangan jenuh negatif. Dalam rangkaian ini membutuhkan op-amp. Op-amp berfungsi sebagai penguat atau pembanding tegangan. Input negatif op-amp dihubungkan ke salah satu terminal potensial atau resistor untuk pembandingan tegangan atau penguatan inverting. Input positif op-amp menerima sinyal referensi dari potensiometer, sedangkan untuk outputnya menghasilkan sinyal penguatan yang diberikan ke transistor untuk memperkuat daya lebih lanjut. Resistor pada op-amp berfungsi sebagai umpan balik atau feedback untuk mengatur penguatan op-amp. Resistor antara output dan input inverting op-amp menentukan tingkat penguatan dalam konfigurasi penguatan inverting. Resistor yang terhubung ke LED berfungsi sebagai pembatas arus, menjaga LED agar tidak terbakar akibat arus berlebih. Potensiometer mengatur sinyal input ke op-amp atau mengatur nilai resistansi pada umpan balik untuk mengubah penguatan op-amp. Dengan memutar potensiometer, dapat secara manual mengontrol tegangan input yang diterima op-amp. Transistor NPN dan PNP digunakan sebagai rangkaian push-pull untuk meningkatkan daya keluaran. NPN transistor mengalirkan arus dari output positif ketika op-amp menghasilkan tegangan positif. Sedangkan transistor PNP mengalirkan arus dari output negatif ketika op-amp menghasilkan tegangan negatif. LED merah dan hijau sebagai indikator status tegangan keluaran. LED merah menyala untuk polaritas tegangan positif, sedangkan LED hijau menyala untuk polaritas tegangan negatif. Selanjutnya, kita menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan. Multimeter kiri atas mengukur tegangan di salah satu input op-amp, sedangkan multimeter atas kanan mengukur tegangan keluaran op-amp. Multimeter bagian bawah mengukur tegangan di titik lain seperti basis atau emitter transistor. Cara kerja rangkaian ini adalah tegangan masukan diberikan ke op-amp melalui potensial yang diatur dengan potensiometer. Op-amp memperkuat atau membandingkan sinyal masukan tergantung pada konfigurasi umpan balik resistor. Output dari op-amp digunakan untuk menggerakkan transistor NPN dan PNP dalam konfigurasi push-pull. Transistor memperkuat arus keluaran untuk menggerakkan beban LED. LED menyala sesuai polaritas tegangan keluaran op-amp. Dapat dilihat, jika P plus lebih besar daripada Vmin, maka output op-amp akan berada pada tegangan jenuh positif, sehingga LED merah akan menyala. Begitupun ketika kami melakukan rangkaian pada protoboard, maka LED merah yang akan menyala. Sedangkan ketika V plus lebih kecil daripada Vmin, maka output op-amp akan berada pada tegangan jenuh negatif, sehingga LED hijau yang akan menyala. Begitupun pada rangkaian protoboard, LED hijau yang menyala. Halo, saya Tarik, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian cara merangkai rangkaian di modul 4, yakni membuat rangkaian sederhana menggunakan IC LM339. Rangkaian ini adalah contoh komparator tegangan yang bisa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti indikator level tegangan. Yuk, mari kita mulai merangkai. Yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah satu buah baterai 9 volt, adalah resistor. Kita membutuhkan sekitar 11 resistor untuk rangkaian ini,
dengan masing-masing hambatan yang dibutuhkan adalah sekitar 1000 ohm. Lalu yang ketiga adalah sebuah protoboard, lalu IC LM339, ya, lalu 3 buah multimeter, lalu yang keenam adalah satu buah potentiometer. Setelah itu kita membutuhkan sekitar 4 buah lampu LED, setelah itu mari kita merangkai. Yang pertama adalah kita meletakkan resistor-resistor pada tempat-tempat berikut dengan LED di bawahnya. Dan seperti berikut ini. Nah, rapikan hingga kira-kira bentuknya seperti ini ya. Baik warna kabel dan masangannya kira-kira seperti ini. Pastikan tidak ada kutub-kutub yang terbalik antara kutub positif dan negatif di antara lampu dan lampu multimeter dan baterai. Pastikan lubang pemasangannya benar, tidak salah lubang ya. Lalu setelah merasa cukup, kita tes dan didapatkan hasilnya seperti berikut. Di antara ketiga multimeter menghasilkan nilai-nilai yang berbeda satu sama lain. Multimeter ke-1 menghasilkan nilai 8,62 volt, di multimeter kedua menghasilkan 5,85 volt, dan multimeter ketiga menghasilkan 3,61 volt. Hal ini terjadi karena pada multimeter pertama terjadi penurunan tegangan kecil voltage drop pada koneksi atau komponen jalur sumber daya seperti potensiometer atau resistor. Nah, yang multimeter kedua 5,8 volt, hal ini menunjukkan bahwa potensiometer telah diatur untuk memberikan tegangan referensi sebesar 5,8 volt. Karena potensiometer membagi tegangan sumber 8,61 volt menjadi nilai yang lebih kecil berdasarkan pengaturan resistansinya. Yang ketiga, atau di multimeter ketiga yang di 3,61 mV. Hal ini karena menunjukkan bahwa Vin adalah 3,61 mV jauh lebih kecil dibandingkan di referensi, ini 5,84 volt pada multimeter kedua. Karena tegangan masukan berasal dari sumber tegangan rendah atau sensor yang menghasilkan nilai sangat kecil. Karena Vn lebih kecil dari Vref, maka output IC LM339 menjadi logika rendah yang mungkin menyebabkan LED tertentu tidak menyala. Berikut adalah hasil praktek kita berdasarkan simulasi tersebut. Didapatkan nilai multimeter yang kita dapatkan yakni menyentuh 0,17 mV meskipun sering berfluktuasi, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa
IC LM339 bekerja sebagai komparator yang membandingkan Vin dengan Vref. Dengan referensi sebesar 0,2 mV diatur menggunakan potensiometer. Nilai ini menunjukkan ambang batas yang digunakan IC untuk membandingkan Vin. Rangkaian ini mampu mendeteksi dan merespon perubahan tegangan masukan Vin berdasarkan nilai referensi Vref yang telah ditentukan. Output dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain seperti indikator LED atau aktuator kecil. Sekian dari modul 4.